Namun sepertinya saat itu, tanpa mempertimbangkan batas perkarangan, tenda pernikahan tersebut didirikan hingga masuk ke dalam halaman rumah Nanang. Bahkan Sandi tanpa izin menebang sebagian pohon yang berada di perkarangan milik Nanang dengan tujuan agar tidak menghalangi tendanya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2025, sempat heboh sebuah kabar duka mengenai meninggalnya seorang mantan aktor laga di dalam sinetron kolosal yang sempat menghiasi layar kaca pada masanya. Mulanya dia ditemukan bersimbah cairan merah di tepi jalan tidak jauh dari rumahnya. Meski terluka begitu parah, dia masih sempat berjalan untuk meminta pertolongan. Sebelum akhirnya, dia tidak sadarkan diri di depan rumah tetangganya. Namun saat dia dilarikan ke rumah sakit, malang nasibnya, nyawa sang mantan aktor laga tersebut tidak bisa tertolong. Banyak pertanyaan yang belum terungkap. Siapakah pelaku di balik kejadian ini? Untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya, mari sama-sama kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, aktor laga Sandi Permana ditemukan mengenaskan di dekat rumahnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sandi Permana diduga dibunuh tetangganya dengan senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ada seorang pria kelahiran Jakarta 30 Juni 1979 yang bernama Sandi Permana. Sandi dikenal sebagai sosok yang memiliki segudang bakat. Sandi memulai karirnya di dunia modeling melalui pemilihan model majalah Aneka pada tahun 1999. Di mana pada saat itu, dia berhasil meraih juara pertama. Prestasi dan suksesnya dia di dunia modeling kemudian membuka jalannya ke industri pertelevisian. Pada tahun 2002, Sandi mulai mendapatkan berbagai tawaran iklan yang semakin meningkat ketenarannya. Setelah itu pada tahun 2003, Sandi tergabung dalam rumah produksi Genta Buana Paramita yang dikenal memproduksi berbagai serial laga yang populer di masyarakat pada masanya. Bisa dikatakan, sinetron kolosal menjadi batu loncatan besar baginya untuk semakin mendulang popularitas. Nama Sandi Permana benar-benar melesat berkat perannya sebagai Arya Soma dalam sinetron Misteri Gunung Merapi 3 yang diproduksi oleh Genta Buana Paramita. Serial ini menjadi ikon tayangan laga kolosal Indonesia bersama serial populer lainnya dari rumah produksi Genta Buana Paramita seperti Tutur Tinular dan Brahma Kumbara. Sebagai tokoh sentral dalam serial Misteri Gunung Merapi 3, dia tampil penuh aksi dan emosi yang memikat bagi para penonton yang kian mengukuhkan namanya di industri hiburan. Hingga sampai pada tahun 2019, Sandi juga masih menerima peran akting dalam sinetron kolosal tersebut. Saat itu, Sandi kembali berperan menjadi salah satu pemain sinetron kolosal, yaitu kembalinya Raden Kian Santang. Hingga waktu berlalu, setelah namanya kian meredup dan jarang muncul di televisi, Sandi tidak menyerah untuk membuat dirinya tetap bertahan di industri hiburan. Seiring berjalannya waktu, ketika popularitasnya mulai meredup dan dia jarang tampil di televisi, Sandi tetap berusaha bertahan di industri hiburan. Selama masa pandemi COVID-19 serta media sosial semakin berkembang, Sandi beradaptasi dengan aktif membuat konten di platform digital. Kontennya pun beragam, mulai dari aktivitas sehari-hari seperti menikmati liburan hingga ulasan makanan yang dibagikan melalui media sosial. Selain itu, Sandi juga pernah mencoba peruntungan di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Bekasi dari fraksi Hanura dengan mencoba peruntungan pada bidang politik. Namun sayangnya pada pemilihan tersebut, dia gagal lolos menjadi anggota legislatif karena kurangnya suara dari masyarakat. Meski gagal mencalonkan diri, Sandi tidak pernah menyerah untuk mendulang kesuksesannya lagi. Sampai pada akhirnya, pada akhir 2024, Sandi masih aktif di dunia hiburan. Sandi masih menerima panggilan syuting. Dan terakhir kali,
diketahui dia baru saja syuting untuk FTV. Selain itu, karena tidak ingin hanya mengandalkan pekerjaan di dunia hiburan yang dinilai olehnya tidak stabil dalam jangka panjang, Sandi saat itu juga sedang menekuni usaha barunya, yaitu bisnis bakso ikan yang dia jalankan secara keliling dengan nama Bakso Ikan Mak Lampir yang terinspirasi dari karakter ikonik di masa kejayaannya dahulu. Di mana kini, usaha bakso yang baru saja dia rintis masih mempekerjakan 3 karyawan. Selain itu, Sandi juga diketahui memiliki usaha ternak yang turut dia jalankan juga. Sandi saat ini sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ade Andriani. Dengan pernikahannya bersama Ade, Sandi dianugerahi 3 orang anak yang masih kecil. Di antaranya ada yang bernama Cia yang masih berusia 6 tahun, dan Cio yang berusia 3,5 tahun, dan yang paling kecil adalah Kenzo yang masih berusia 2,5 tahun. Demi keluarga tercinta, Sandi terus berupaya keras untuk mempersiapkan masa depan yang layak. Dan diketahui usaha bakso ikan keliling yang dia rintis pun merupakan usaha yang dia rintis untuk ketiga anaknya kelak. Selain itu, Ade sang istri juga diketahui ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Sandi dikenal sebagai sosok yang ramah, ceria, dan mudah bergaul, serta gemar bercanda di lingkungan sekitarnya. Meskipun pernah menjadi artis terkenal, dia tetap rendah hati dan tidak ragu berinteraksi dengan warga sekitar. Bahkan Sandi pernah menjabat sebagai ketua RT di tempat tinggalnya, yaitu di perumahan TNI Polri Cibarusah Jaya, RT 05 RW 08 Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Namun menurut kesaksian beberapa tetangganya, meskipun ceria dan humoris, candaan Sandi sering sekali dianggap berlebihan. Selain itu, dia juga dikenal memiliki sifat yang cukup temperamental. Hal itu pun membuat interaksinya dengan orang-orang sekitar kadang jadi penuh ketegangan dan konflik. Dan juga sobat, siapa sangka, berbagai ketegangan dan konflik tersebutlah yang kelak berujung pada peristiwa tragis yang menimpa mantan aktor laga tersebut. Bermula pada tahun 2017 ketika Sandi pertama kali menetap di lingkungan yang kini menjadi tempat tinggalnya, yaitu perumahan TNI Polri Cibarusah Jaya, RT 05 RW 08, Desa Cibarusah, Bekasi. Saat itu, Sandi tinggal bersebelahan dengan seorang pria yang bernama Nanang Irawan alias Nanang Gimbal. Saat itu diketahui, Nanang ini sudah tinggal lebih lama di daerah tersebut daripada Sandi. Nanang merupakan seorang pria yang sudah berumur 47 tahun. 2 tahun lebih tua dari Sandi yang baru berusia 45 tahun. Pekerjaan Nanang bisa dibilang cukup dekat dengan dunia peran seperti yang dijalani oleh Sandi. Nanang merupakan seorang kru film rumah produksi. Bahkan Nanang pernah menjadi bagian dari tim produksi salah satu sinetron populer di masanya yang dikenal dengan episode yang sangat panjang, yaitu Tukang Bubur Naik Haji. Diketahui sampai saat ini dia masih menggeluti pekerjaan tersebut, meskipun jika hanya saat dia mendapatkan panggilan saja, dan jika saat dia sedang tidak ada panggilan, Nanang mengurusi ternak ayamnya. Saat itu, Nanang juga sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Yulianti. Nanang pun juga sudah dikaruniai 3 orang anak, dan berbanding terbalik dengan Sandi, Nanang dikenal sebagai orang yang tertutup dan juga pendiam. Dia juga jarang berinteraksi dengan warga sekitar, dan bisa dikatakan Nanang hanya berbicara seperlunya. Nanang lebih suka melakukan aktivitas seperti mengurus ternak dan juga kebun di rumah. Karena kegemarannya tersebut, Nanang juga sampai dijuluki sebagai pencinta alam. Meski begitu, bukan berarti Nanang tidak mau bersosialisasi sama sekali. Nanang tetap aktif dan berpartisipasi dengan kegiatan bersama para tetangga. Hanya saja Nanang bukanlah orang yang mudah berkomentar. Ibaratnya, Nanang ini, jika diajak ngobrol, ya dia akan bicara. Kalau tidak, dia hanya diam saja. Menurut kesaksian Ade, istrinya Sandi, Nanang merupakan orang yang sensitif dan mudah marah. Namun amarahnya tersebut tidak pernah diluapkan dan tersimpan rapat di dalam sikapnya yang dingin. Sedangkan istrinya, yaitu Yulianti, justru dikenal aktif di lingkungan sekitar, yang mana Yulianti merupakan orang yang kerap menjadi penghubung antar warga. Yulianti ini berperan sebagai pengurus warga dan penarik iuran warga. Saat awal mula Sandi pindah dan mereka hidup bertetangga, tidak ada sesuatu yang salah. Mereka hidup dengan rukun. Diketahui bahwa Nanang dulunya juga pernah menjadi ojek langganan Ade saat Ade belum menikah dengan Sandi. Bahkan Yulianti, istrinya Nanang, yang menjodohkan Sandi dengan istrinya saat ini, yaitu Ade. Jadi sedekat itulah hubungan mereka. Namun siapa sangka, perjodohan terhadap Ade dan Sandi yang dilakukan oleh keluarga Nanang ternyata membuat keduanya resmi menikah di tahun 2018. Dan di saat itulah muncul sebuah konflik yang kemudian menjadi pemicu ketegangan di antara Sandi dengan Nanang. Yang mana pada saat itu, sebelum melaksanakan pernikahan, kedua orang ini jadi bersikap dingin. Entah karena sifat keduanya yang saling bertolak belakang, jadinya mereka di saat itu
terlihat seperti tidak saling menyapa. Dan tiba-tiba Nanang berniat ingin menjual rumahnya karena mungkin dia tidak mau ada konflik berkepanjangan apabila berdekatan dengan Sandi terus-menerus. Hingga sampai pada saat Sandi hendak melangsungkan pernikahan, Sandi saat itu berencana ingin mendirikan tenda untuk keperluan acara pernikahannya. Namun sepertinya saat itu, tanpa mempertimbangkan batas perkarangan, tenda pernikahan tersebut didirikan hingga masuk ke dalam halaman rumah Nanang. Bahkan Sandi tanpa izin menebang sebagian pohon yang berada di perkarangan milik Nanang dengan tujuan agar tidak menghalangi tendanya. Dan hal itu pun ternyata membuat Nanang menjadi kesal dan merasa tidak dihargai. Mungkin selama ini Nanang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan sudah merawat pohon tersebut di halaman rumahnya, tapi tiba-tiba harus melihat pohon-pohon itu ditebang begitu saja tanpa izin kepadanya. Meskipun merasa sangat kesal, Nanang memilih untuk diam dan tidak menegur Sandi karena ingin menghindari konflik. Namun di dalam hatinya, Nanang tidak bisa menutupi kekecewaan dan kemarahannya. Dia merasa tidak dihargai dan diperlakukan semena-mena, sehingga apa yang dilakukan oleh Sandi ternyata menimbulkan luka batin yang mendalam di hati Nanang, hingga pada akhirnya dia menyimpan dendam terhadap Sandi. Sebenarnya sobat, atas kejadian tersebut, Sandi dan istrinya yang menyadari sikap Nanang yang tidak suka dengan kelakuan mereka, lantas melayangkan permohonan maaf. Atas permintaan maaf tersebut, Nanang hanya menanggapi dengan kesan yang santai dan tidak ingin memperpanjang masalah. Namun di dalam relung hati terdalamnya, Nanang tetap merasa gondok dengan sikap Sandi. Dan sejak saat itu, hubungan bertetangga antara mereka semakin menjadi tidak harmonis. Nanang memilih untuk semakin menjaga jarak dan tidak pernah lagi menyapa Sandi. Begitu juga sebaliknya, Sandi juga tidak pernah berusaha menjalin komunikasi dengan Nanang. Keduanya hidup berdampingan sebagai tetangga, tapi tidak ada interaksi. Hingga singkat cerita sampailah pada tahun 2020, Nanang akhirnya dapat menjual rumahnya dan pindah, lalu mengontrak ke blok lain yang masih di perumahan yang sama. Setelah pindah tersebut, setidaknya Nanang sedikit lega karena tidak terlalu dekat dengan Sandi, meski sebenarnya mereka masih satu lingkungan dan juga kerap bertemu secara tidak sengaja. Pernah mereka sesekali bertemu, seperti terjadi beberapa tahun kemudian, yaitu di tahun 2024. Jadi pada saat itu, sekitar Oktober 2024, di lingkup RT tempat mereka tinggal, sedang diadakan forum RT 005 RW 008. Forum tersebut membahas mengenai isu kebersihan dan keamanan lingkungan perumahan. Namun ternyata ada juga media yang mengatakan forum tersebut diadakan karena ketua RT yang di saat itu menjabat diduga sedang berselingkuh dengan warga sekitar, sehingga menuntut penurunan ketua RT. Entahlah sobat, bagaimana informasi yang benar, namun yang jelas di saat itu Sandi yang ekspresif ternyata datang ke rapat pertemuan pada problem tersebut dan justru menyampaikan aspirasinya dengan cara berteriak sambil berdiri. Dia juga sempat cekcok dengan istri ketua RT yang di saat itu menjabat, yang membuat forum tersebut begitu terasa menegangkan. Forum di saat itu juga dihadiri oleh Nanang. Nanang yang melihat Sandi yang terlalu ekspresif dengan berteriak-teriak sambil berdiri, merasa dia kesal dengan respon Sandi yang menurutnya berlebihan, sehingga tanpa ragu Nanang di saat itu menegur Sandi dengan kalimat, "Gak usah teriak-teriak, biasa aja." Lalu Sandi yang mendengar perkataan Nanang, dia kemudian menatap tidak suka ke arah Nanang sambil berkata, "Lu bukan warga sini, gak usah ikut-ikutan." Entah apa maksud omongan Sandi di saat itu mengatakan bahwa Nanang bukan warga sini. Entah karena memang Nanang bukan warga asli atau bagaimana, namun yang jelas, ketika Nanang mendengar perkataan Sandi, Nanang hanya merespon dengan diam, namun dia justru menyimpan dendam, yang mana lama-kelamaan dendamnya semakin memuncak sejak kejadian tersebut. Di sisi lain, Sandi yang tadinya kesal dengan sikap Nanang ternyata makin berlebihan. Dia berniat ingin mensomasi Nanang. Dan kemudian, tepat pada tanggal 28 Oktober tahun 2024 setelah forum RT tersebut dilaksanakan, Sandi rupanya benar-benar serius dengan niatnya, yaitu melayangkan somasi terhadap Nanang. Sandi di saat itu mengirimkan pesan somasi tersebut kepada istri Nanang, yaitu Yulianti, melalui pesan WhatsApp. Di sisi lain, Yulianti yang dikejutkan dengan pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh Sandi, di mana di saat itu dia menerima somasi dari Sandi yang berisi tuduhan bahwa Nanang ingin menyerang Sandi pada saat forum RT. Mendapatkan pesan tersebut, lantas Yulianti pun menyampaikannya kepada sang suami. Mendengar informasi dari istrinya, Nanang lagi-lagi memutuskan untuk tidak menanggapi, untuk menghindari konflik. Dan namun sebenarnya, apa yang dilakukan Sandi kian menambah rasa benci terhadapnya, hingga puncak dari emosi yang tidak mampu lagi dipendam, karena Nanang di saat itu tidak menanggapi somasi tersebut, dan kejadian ini pun tidak terlupakan begitu saja. Singkat cerita, kemudian 3 bulan berlalu pada hari Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025, sekitar pukul 6:30.
Nanang di saat itu tengah memperbaiki sepeda motornya di pinggir jalan depan rumahnya. Bersamaan dengan itu, Sandi tengah melintas di hadapan Nanang setelah pulang dari danau usai mencari pakan ternak, mengendarai sepeda motor listrik. Dan saat mereka kembali saling bertemu, saat itulah keduanya yang memang sudah perang dingin, jadi saling menatap sinis. Kemudian Sandi yang kesal lalu meludah di hadapan Nanang. Yang entah bagaimana maksud Sandi melakukan hal itu, namun yang ditangkap oleh Nanang itu adalah sebuah penghinaan terhadap harga dirinya. Sontak, Nanang yang emosi. Nanang yang sudah tidak mampu lagi memendam emosinya langsung mengambil sebilah pisau di kandang ayam yang berada di samping rumahnya. Kemudian, dengan cepat, dia berlari mengejar Sandi dengan maksud membalaskan dendam. Meski Sandi melaju dengan sepeda listriknya, dengan emosi yang membara, lari Nanang ternyata lebih kencang dari laju sepeda listrik yang dikendarai oleh Sandi. Hingga akhirnya Nanang berhasil mengejar Sandi. Dan setelah dia berhasil, Nanang yang emosi seketika langsung menikam perut bagian kiri Sandi sebanyak 2 kali. Ketika itu Sandi masih berada di atas sepeda motor listriknya. Dia langsung menghentikan laju kendaraan dan Sandi diam sejenak mencerna apa yang sedang terjadi pada dirinya. Tanpa sadar, cairan merah mengalir begitu banyak dari perutnya yang sudah terbelah akibat tikaman. Sesaat setelah menyadari dirinya diserang oleh Nanang, Sandi berupaya melakukan perlawanan dengan cara menangkis agar menghalangi Nanang kembali menikamnya. Namun Nanang yang kesetanan tidak kehabisan akal untuk menikam ke arah lain pada bagian tubuh Sandi. Nanang lalu menikam bagian pelipis kiri Sandi, lalu secara membabi buta menyerang kepala, dada, kemudian leher kiri Sandi. Meski dengan banyaknya luka di sekujur tubuh, Sandi di saat itu masih berusaha untuk bertahan. Saat itu Sandi merasa tidak dapat melawan karena dia hanya menggunakan tangan kosong, sedangkan Nanang membawa senjata tajam, kemudian memutuskan untuk menghindari serangan dengan kembali melajukan sepeda listriknya, yaitu dengan lari menyelamatkan diri. Namun Nanang yang benar-benar kesetanan, dia tidak rela membiarkan orang yang sangat dia benci lolos begitu saja. Hingga dengan cepat Nanang mengejar dan kembali menikam bagian punggung kiri Sandi, sampai membuat Sandi kali ini tidak dapat bertahan lagi. Sandi terjatuh bersama dengan motor listriknya. Setelah Sandi terjatuh, Nanang barulah menyadari bahwa aksi brutalnya ternyata sudah kelewatan, yang membuat tetangganya tersebut terluka begitu parah. Tiba-tiba Nanang pun panik, dan di saat dia panik tersebut, Nanang kemudian langsung melarikan diri menuju ke rumahnya untuk membuang pisau yang dia gunakan. Dia sempat membuang pisau tersebut di selokan tepat di depan rumahnya. Kemudian Nanang segera mengambil sepeda motornya dan melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut. Sementara Sandi yang terluka parah berupaya untuk menyelamatkan diri dengan berteriak minta tolong. Mulanya Sandi masih bisa berjalan meski dia terhuyung menahan rasa sakit akibat luka di sekujur tubuhnya. Saat Sandi sampai di depan rumah tetangganya yang berinisial LA, LA di saat itu kemudian menyadari jika Sandi terluka begitu parah. Sambil terhuyung, Sandi meminta pertolongan. Sandi juga menyebut-nyebut nama Nanang. Kemudian tidak lama setelah itu, Sandi yang tidak kuat menahan rasa sakit kemudian pingsan. Melihat Sandi yang pingsan dan bersimbah cairan merah, para tetangga mencoba untuk membantu membawa Sandi ke rumah sakit terdekat. Di saat itu, para tetangga ini pun juga langsung mengabari Ade, istri dari Sandi. Dan kemudian Ade menyusul Sandi ke rumah sakit. Saat dibawa ke rumah sakit, Sandi langsung diberikan perawatan intensif. Saat itu Ade juga baru datang dan melihat suaminya dalam kondisi yang kritis setengah sadar. Ade yang juga terus berupaya mengajak Sandi untuk berbicara, mencoba menguatkan suaminya untuk terus bertahan. Ade sempat memeluk suaminya dan dia tidak henti-hentinya menangis, berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk keselamatan sang suami. Namun sobat, rupanya takdir berkata lain. Sandi tidak dapat bertahan dan Sandi pun tewas meninggal dunia di dalam pelukan Ade istrinya. Atas kejadian tersebut, Ade menangis jadi-jadinya meratapi nasib sang suami yang berakhir dengan cara yang begitu tragis. Pihak kepolisian di saat itu langsung melakukan tindakan yang lebih jauh untuk mengungkap kasus ini. Setelah Sandi dinyatakan meninggal dunia, jasadnya pun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Dan dari hasil otopsi yang disimpulkan, penyebab meninggalnya karena akibat kekerasan dari tikaman senjata tajam pada sisi kiri leher yang memotong pembuluh bilik utama kiri yang menyebabkan kefatalan. Usai diotopsi, keluarga langsung membawa pulang jasad Sandi untuk disemayamkan. Istri Sandi di saat itu benar-benar tidak terima bahwa suaminya harus berakhir seperti ini. Begitu juga dengan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Dalam luapan kesedihan, Ade mengungkapkan firasatnya, di mana sebelum suaminya meninggal dunia, Ade sebenarnya sedang berada di Palembang karena urusan keluarga. Selama di Palembang, Ade merasa firasat yang aneh dan dia sangat merindukan sang suami. Sehingga Ade buru-buru mencari tiket pesawat hingga pada akhirnya ketika dia terbang kembali ke Jakarta untuk pulang ke rumah pada hari Sabtu. Saat pulang, suaminya tersebut menjemputnya di bandara dan kemudian
Mereka sempat membeli makan untuk dibawa pulang dan mereka pun makan bersama. Kemudian mereka menciptakan momen romantis dengan berbincang hingga jam 2 dini hari. Rasanya momen ini adalah momen yang masih hangat bagi Ade. Namun rasanya seperti mimpi saat mendapati kabar pada pagi harinya. Ternyata itulah momen terakhir dia bersama sang suami. Suaminya pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang tragis. Meski ketiga anak mereka masih kecil, ketiga anaknya juga ikut merasakan kesedihan atas meninggalnya sang ayah. Selain itu, kabar kepergian dari mantan aktor laga ini pun langsung menggemparkan warga sekitar. Dan tidak hanya di lingkungan tempat tinggalnya, berita tersebut juga dengan cepat menyebar di media sosial, menarik perhatian banyak netizen, termasuk juga dengan teman-teman Sandi di industri hiburan. Mereka tidak menyangka sosok ceria tersebut kini telah tiada. Setelah disemayamkan, jasad Sandi dimakamkan pada malam harinya di TPU setempat yang berada di Kampung Gandaria. Meskipun duka menyelimuti keluarga dan lingkungan sekitar, prosesi pemakamannya berlangsung dengan lancar. Sementara itu, polisi terus melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan alat bukti serta meminta keterangan para saksi. Sebelum Sandi meninggal dunia, saksi mengungkap jika Sandi menyebut-nyebut nama tetangga mereka, yaitu Nanang, yang membuat polisi mencurigai Nanang. Apalagi dugaan polisi juga diperkuat dengan Nanang yang ternyata di saat itu melarikan diri, alias tidak ada di wilayah kejadian sampai saat Sandi dimakamkan. Selain itu, polisi juga menemukan bukti CCTV yang merekam saat Nanang pergi menggunakan sepeda motor. Dan saat melakukan olah TKP, polisi juga menemukan barang bukti berupa sendal jepit milik Nanang di sekitar lokasi kejadian. Sehingga dengan cepat polisi segera memburu pelakunya, yaitu Nanang. Saat polisi mencari keberadaan Nanang, polisi sempat mengamankan istrinya Yulianti dan ketiga anaknya untuk dimintai keterangan. Kepada polisi, Yulianti mengaku bahwa dia tidak mengetahui keberadaan sang suami karena sedang berada di dapur melakukan aktivitas mencuci. Diketahui setelah diamankan beberapa hari, Yulianti pun kemudian mengungsikan diri ke rumah orang tuanya bersama ketiga anaknya. Lalu di sisi lain, Nanang yang melarikan diri menggunakan sepeda motornya ternyata melajukan motornya tidak tentu arah. Pikirnya di saat itu dia hanya ingin pergi sejauh mungkin, hingga akhirnya Nanang melajukan motornya ke arah persawahan menuju Jalan Raya Cibarusah. Saat sampai di area sawah, kemudian sepeda motornya tersebut dia tinggalkan di tepi sawah. Nanang kemudian bersembunyi di sebuah rumah kosong di wilayah tersebut. Saat melarikan diri, diketahui Nanang tidak membawa uang sepeser pun, sehingga Nanang hidup luntang-lantung dalam pelariannya. Lalu sobat, setelah 2 hari melakukan pengejaran, polisi akhirnya dapat melacak keberadaan Nanang di sebuah rumah kosong yang berada di wilayah RT 04 RW 09 Dusun Poris, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Polisi pun dengan cepat menuju ke lokasi tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari tahun 2025. Namun rupanya, kedatangan polisi diketahui oleh Nanang, sehingga Nanang yang tidak ingin tertangkap kemudian pergi dari rumah kosong tersebut mencari tempat aman yang lain. Saat itu Nanang melarikan diri ke sebuah warung makan di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang. Mengingat saat itu dia sangat lapar. Dan entah bagaimana cara Nanang yang tidak punya uang bisa makan di tempat tersebut. Yang jelas pada sekitar pukul 10:45 di tengah makannya yang lahap, saat itu bukannya kenyang yang didapatkan, Nanang malah mendapati dirinya begitu tersentak saat polisi datang secara tiba-tiba dan langsung menyergapnya. Saat itulah Nanang pasrah, dia mengakui semua perbuatannya. Nanang yang berhasil ditangkap kemudian digiring untuk menunjukkan alat bukti berupa sajam yang dia gunakan untuk menghabisi Sandi. Di saat itu dia mengakui kalau dia sudah membuang senjata tersebut di sebuah selokan. Saat menggali selokan lebih dalam, barulah polisi menemukan pisau tersebut. Dan setelah mengamankan alat bukti berupa sebilah pisau, polisi langsung membawa Nanang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dimintai keterangan. Kepada polisi, Nanang menjelaskan bahwa dia tega menghabisi nyawa Sandi karena dia dendam. Yang mana selama ini dia selalu memilih untuk diam dan menghindari konflik, meskipun berkali-kali merasa diperlakukan semena-mena oleh Sandi. Namun kejadian pagi itu, ketika Sandi meludah sambil menatapnya dengan sinis, memicu kesabarannya benar-benar habis. Dia merasa harga dirinya telah diinjak-injak, dan seketika dorongan emosional yang telah lama terpendam itu meledak, membuatnya kehilangan kendali, hingga akhirnya melakukan aksi yang brutal tersebut. Atas perbuatannya tersebut, Nanang mengaku menyesal. Dia juga menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga yang dia tinggalkan. Meski begitu, apapun alasannya, dia sudah menghabisi nyawa orang lain. Nanang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan dia dijerat dengan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan atau pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dan setelah Nanang ditangkap, pihak keluarga korban terutama sang istri tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Kehilangan suami secara tragis membuatnya begitu terpukul, terutama karena ketiga buah hati mereka yang masih kecil kini harus tumbuh tanpa sosok ayah di sisi mereka.
Ade yang merasa hancur mengingat bahwa ketiga buah hati mereka memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Sandi. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Dengan penuh emosi, Ade berharap agar Nanang dihukum seberat-beratnya, bahkan lebih dari hukuman yang telah disangkakan kepadanya. Baginya, hukuman paling maksimal seperti hukuman mati adalah balasan yang setimpal. Namun kesedihan Ade semakin bertambah ketika dia mengetahui bahwa kejadian tragis itu meninggalkan luka mendalam di hati ketiga anaknya. Mereka begitu trauma hingga tidak berani lagi melewati lokasi tempat ayah mereka meregang nyawa. Itu dia sobat, kisah dari Sandi, seorang mantan aktor yang sangat terkenal pada masanya yang dihabisi oleh tetangganya sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?